kehidupan sehari-hari sebagai murid di Ludus. Bayangkan, kau membuka matamu pagi itu di sebuah ruang batu sempit, dindingnya dingin, lembab, dan kasar saat kau menyandarkan punggungmu. Di sekitarmu, beberapa pria lain juga baru bangun, beberapa menggosok luka yang belum sembuh. Yang lain, diam saja, mata menatap kosong ke tanah. Ini adalah Ludus, sekolah pelatihan gladiator, tempat di mana tubuhmu bukan lagi milikmu, tapi milik pelatih, dan pada akhirnya, milik penonton. Kau tak sendiri, tapi tetap sendiri di sekitar. Kau mendengar suara rantai besi yang terseret. Beberapa rekan barumu masih di rantai saat tidur. Mungkin karena mereka mencoba kabur malam sebelumnya, mungkin karena mereka terlalu liar, atau karena pelatih hanya ingin mengingatkan siapa yang berkuasa. Kau belum terbiasa dengan suara itu, tapi nanti kau akan bisa tidur dengan bunyi rantai seperti mendengar suara hujan. Sarapan. Bukan sarapan, tak ada roti hangat, tak ada buah segar, hanya bubur tepung kasar yang diciduk ke mangkuk tanah liat, hambar. Tapi setelah beberapa hari, kau akan mulai menyukai rasa tawar itu. Rasanya netral, dan tidak melukai perutmu yang sudah terlalu sering menerima pukulan air. Sedikit cukup untuk tak mati, tapi tak cukup untuk merasa kenyang. Pelatihan dimulai dan kemudian panggilan itu. Trompet panjang dan berat, para doktores, pelatih para gladiator, berdiri di halaman latihan. Wajah mereka keras. Mereka bukan penghibur. Mereka mantan petarung, atau mantan budak, atau hanya pria yang terlalu senang melihat penderitaan orang lain. Latihan pertama, berjalan. Kau akan berjalan, mengelilingi arena, tak berlari, tak bertarung, hanya berjalan, dalam lingkaran, selama 1 jam, tanpa alas kaki, di atas pasir, yang menyimpan panas dari hari sebelumnya. Mengapa? Karena sebelum kau bisa melawan, kau harus belajar patuh. Tubuhmu bukan untuk bertarung, tapi untuk diperintah. Tongkat kayu dan luka pertama setelah jalan, kau akan menerima tongkat latihan, bukan pedang. Tongkat ini 2 kali lebih berat dari pedang asli. Tujuannya, supaya saat kau akhirnya memakai senjata asli, kau akan merasa lebih ringan. Tapi hari itu, kau hanya merasa lenganmu seperti akan lepas dari sendi. Setiap gerakan diperiksa. Jika salah, tongkat pelatih akan menghantam betismu. Tak ada teriakan, tak ada amarah, hanya suara buk yang tumpul, dan rasa panas yang menyebar pelan di bawah kulit. Waktu istirahat, hanya untuk mengeluh dalam diam. Kau duduk di tepi dinding, tak ada yang bicara. Beberapa pria menyeka darah kering di bibir mereka, yang lain memeriksa jari yang terkilir. Seseorang muntah, mungkin karena latihan, mungkin karena ketegangan. Tak ada yang peduli. Malam hari, saat malam tiba, tubuhmu gemetar, bukan karena dingin, tapi karena kelelahan yang dalam. Kamu mendengar teriakan dari ruang sebelah. Seorang murid yang mencoba melawan pelatihnya esok pagi. Ia tak tampak di barisan latihan. Lampu mati. Penjaga berjalan di lorong dengan obor. Cahaya kuningnya menari di dinding saat itu. Kau sadar satu hal, hari ini bukanlah hari terberatmu. Yang lebih berat masih akan datang. Tapi dari ribuan gladiator yang datang dan pergi, ada satu nama yang tak pernah hilang dari sejarah. Bukan karena dia bertarung terbaik, tapi karena dia melawan sistem itu sendiri. Mari kita buka lembaran baru dan menelusuri kisah pria yang jadi simbol perlawanan Romawi. Namanya adalah Spartacus. Bayangkan, kamu adalah seorang tentara, kau punya nama, punya kehormatan. Kau berdiri tegak di antara pasukan Romawi, tombak di tanganmu, dan mata yang terbiasa dengan garis horizon. Tapi satu keputusan, satu kekalahan, dan semuanya hilang. Kau bukan lagi tentara, kau hanyalah barang, dijual, dilatih, dipertontonkan. Begitulah awal kisah Spartacus, bukan orang Romawi. Spartacus bukan berasal dari jantung Roma, ia diyakini berasal dari wilayah Trakia, tanah luas di timur laut Yunani yang keras dan liar menurut pandangan orang Romawi. Bangsa Trakia dikenal sebagai petarung, tapi bagi Roma, mereka tetap dianggap lain, barbar kuat, namun bisa diperjualbelikan. Spartacus, menurut catatan, pernah bertugas dalam pasukan Romawi mungkin sebagai tentara pembantu. Namun kemudian, entah karena pemberontakan, pengkhianatan, atau hanya nasib buruk, ia menjadi tahanan, dan seperti banyak tawanan perang lainnya, ia pun dijual ke Ludus, tempat di mana kisahnya berubah. Dari budak menjadi simbol. Hari-hari di Ludus Capua di kota Capua, Spartacus menjadi murid di sekolah gladiator milik Lentulus Batiatus. Bayangkan tempat itu, panasnya Italia Selatan, aroma besi dan peluh di udara.
serta jeritan perintah yang menggema setiap pagi. Spartacus tidak sendirian, puluhan budak lain juga dilatih. Ada yang dulunya petani, pemburu, atau buronan, tapi di Ludus, mereka semua adalah calon tontonan, tidak lebih. Sebuah rencana di dapur. Tahun 73 sebelum Masehi, sebuah dapur sederhana, tempat para budak biasanya menyuap bubur hambar mereka. Tapi hari itu, sesuatu berbeda. Pisau dapur, tusuk sat, alat-alat masak, semua diam-diam disimpan, disembunyikan. Mereka tak punya pedang, tapi mereka punya keputusasaan dan keputusasaan. Bisa jadi senjata yang paling tajam. Spartacus dan 70 lebih gladiator lainnya memulai pemberontakan. Mereka melarikan diri dari sekolah, merebut senjata dari gudang, dan melarikan diri ke Gunung Vesuvius. Di sanalah mereka menjadi lebih dari sekadar pelarian. Mereka menjadi tentara perlawanan yang membesar dari hanya 70-an orang. Pasukan Spartacus membesar jadi ribuan. Budak-budak melarikan diri dari ladang, tambang, dan rumah-rumah orang kaya untuk bergabung. Bayangkan pemandangan itu, barisan tak rapi, lelaki dan perempuan dengan pakaian kompang-camping, tapi wajah mereka menyala. Mereka bukan pasukan terlatih, tapi mereka punya satu hal yang sama, keinginan untuk hidup bebas, lebih dari sekadar pemberontakan beberapa kali. Spartacus dan pasukannya mengalahkan legiun Romawi yang dikirim untuk menghentikan mereka, bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Mengapa ini membuat Romawi gemetar? Karena Spartacus bukan hanya menciptakan gangguan, ia menciptakan harapan, dan harapan adalah sesuatu yang sangat menakutkan bagi sebuah sistem yang dibangun atas dominasi, kekalahan yang tak terhindarkan. Namun, mesin Roma terlalu besar, terlalu terorganisir. Saat Jenderal Marcus Licinius Crassus dikirim untuk memadamkan pemberontakan, taktiknya berbeda. Ia tak mencari kemenangan cepat, ia membangun jebakan, menekan dari segala sisi. Spartacus tahu bahwa waktu mereka hampir habis. Ia mencoba memimpin pasukannya keluar Italia, tapi tertangkap di selatan. Dalam pertempuran akhir, Spartacus dipercaya tewas di tengah kerusuhan. Tubuhnya tak pernah ditemukan, namun lebih dari 6.000 pengikutnya ditangkap. Dan untuk memberi pelajaran, Roma menyalip mereka sepanjang Via Appia, jalan utama dari Capua ke Roma, sejauh hampir 200 km, setiap beberapa meter. Satu salib, dia mengering di bawah matahari, tapi kisahnya tidak mati. Roma mungkin telah membungkam pemberontakannya, tapi tidak kisahnya. Berabad-abad kemudian, Spartacus menjadi simbol bagi para budak, bagi revolusioner, bagi mereka yang percaya bahwa sistem bisa dilawan, bukan karena ia menang, tapi karena ia melawan. Dengan harga seluruh hidupnya. Tapi tidak semua perlawanan terlihat terang, tidak semua kekuatan datang dari padang, di bawah tanah. Tersembunyi di balik pintu rahasia, satu kelompok pria menyembah dewa yang misterius, Mitras, dalam ruangan gelap yang hanya diterangi api kecil. Mereka menjalani ritual yang hanya sedikit orang tahu. Mari kita turun lebih dalam ke Mitraeum dan dunia kultus rahasia Roma. Bayangkan dirimu berjalan perlahan melalui gang belakang sebuah kota Romawi. Hari telah berakhir, matahari telah tenggelam di balik atap-atap genteng, menyisakan udara lembab dan aroma asap kayu dari rumah-rumah. Tapi kau tidak menuju rumah, tidak malam ini, kau menuju ke bawah tanah. Ada sebuah pintu kecil tersembunyi di balik tumpukan amfora, di baliknya tangga batu menurun, dingin dan sempit. Suara dunia luar memudar saat kau menuruni anak tangga, satu demi satu, di ujung lorong itu. Ada cahaya redup dan suara nyanyian lembut, bergema pelan seperti napas terakhir, selamat datang. Di Mitraeum kultus yang tidak dibicarakan di zaman Kekaisaran Romawi, ada banyak dewa, Jupiter, Mars, Venus. Semua dipuja secara terbuka, tapi Mitras, dia tidak muncul di forum, tidak ada kuil raksasa untuknya di tengah kota, tidak ada prosesi besar. Sebaliknya, penyembahan Mitras berlangsung diam-diam, di bawah tanah, dalam kelompok kecil. Hanya pria, hanya mereka yang telah dilahirkan kembali, melalui ritual yang sulit dimengerti, dan yang menarik. Mereka semua berjanji untuk tidak membicarakannya. Mitraeum, dunia di dalam dunia kuil Mitra, hampir selalu berada di bawah tanah, atau setidaknya dibangun, agar tampak seperti itu. Mereka panjang dan sempit, seperti gua, dindingnya dihias dengan gambar Mitras membunuh seekor banten. Sebuah adegan yang disebut Tauroktoni. Mengapa membunuh banten? Tak ada satu jawaban pasti, tapi bagi para penyembah, itu adalah inti dari dunia.
Darah banteng memberi kehidupan, dari kematian datang keberlangsungan. Kuil ini tidak terang, hanya beberapa lampu minyak di relung batu, dingin. Bahkan di musim panas, disinilah para anggotanya berkumpul, makan bersama, menyembah bersama. Merenung dalam diam, ritual 7 tingkatan. Masuk ke dalam kultus ini bukan sekadar hadir, ada 7 tingkatan inisiasi, masing-masing dengan ujian, simbol, dan makna yang sulit dipahami oleh orang luar. Beberapa disebut coraka, infos, miles. Dan puncaknya adalah pater, ayar, pemimpin. Setiap tingkat memberi pengikut pengetahuan baru. Semacam kebijaksanaan yang hanya bisa diperoleh dari kesetiaan mutlak dan pengalaman pribadi. Dalam salah satu upacara, calon inisiat mungkin duduk dalam kegelapan berhari-hari, atau berlutut di depan simbol mitras dengan mata tertutup, mendengarkan suara api dan bisikan. Semua dilakukan dengan satu tujuan, melampaui kehidupan biasa, menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Lebih tersembunyi. Kenapa sangat populer di kalangan prajurit? Mitraisme populer di kalangan tentara Romawi. Mengapa? Bayangkan seorang prajurit selalu berpindah tempat, hidup di tepi kematian. Ia mungkin mencari makna, keabadian, keberanian, persaudaraan sejati, dan di Mitraeum. Ia menemukannya, ritualnya ketat, simbolismenya dalam, dan keyakinan bahwa setelah mati, roh akan naik melewati langit tingkat ke langit tingkat hingga mencapai bintang. Adalah hal yang indah bagi jiwa yang setiap hari menghadapi ketidakpastian, hampir terlupakan oleh sejarah, dan mungkin inilah bagian yang paling enak. Mitraisme pernah menjadi salah satu kultus paling luas di Kekaisaran Romawi, tapi kini, hampir tak ada orang yang tahu banyak tentangnya. Kenapa? Karena kultus ini tidak menulis kitab, tidak meninggalkan doktrin, tidak ada catatan resmi. Apa yang kita tahu hari ini datang dari kuil-kuil yang digali, dari lukisan dinding yang samar, dari patung-patung kecil yang terkubur oleh waktu dan puing-puing, sebuah kepercayaan yang begitu kuat. Lalu lenyap begitu saja, hanya bayangan samar di lorong-lorong bawah tanah. Dunia yang menghilang dalam senyap, mungkin inilah daya tariknya. Di tengah dunia Romawi yang keras dan terang, Mitraeum menawarkan sesuatu yang dalam, hening, dan penuh misteri. Mereka tidak ingin dikenal dunia, mereka hanya ingin mengerti dunia dengan cara mereka sendiri. Dan kini, saat kamu membayangkan dirimu duduk di lantai batu kuil itu, mendengarkan nyanyian samar dalam cahaya minyak, kamu pun menjadi bagian dari sesuatu yang pernah hidup, dan kini tidur abadi. Tapi tidak semua di Roma bersifat rahasia, tidak semua tersembunyi di bawah tanah. Beberapa hidup dalam kemewahan terang benderang. Di villa-villa luas, dengan kolam renang pribadi, air mancur, dan dinding marmer berkilau, mari kita naik dari dunia rahasia ke dunia para patrician. Dan lihat seperti apa hari biasa di kehidupan orang-orang terkaya Roma. Bayangkan pagi hari di pinggiran Roma. Udara masih sejuk, embun masih menempel di daun-daun pinus, tapi di salah satu villa marmer megah, kehidupan sudah mulai bergerak. Perlahan, namun teratur. Ini adalah rumah seorang patrician kaum elit, bangsawan, keluarga lama Roma yang hidup tidak hanya dalam kemewahan, tetapi juga dalam tekanan sosial yang halus dan konstan, kehidupan yang tak pernah sepi. Kamu tidak pernah benar-benar sendiri jika kamu seorang patrician, bahkan sebelum kamu membuka mata, pelayan sudah menyiapkan air hangat untuk mencuci wajahmu. Mereka menyalakan dupa yang wangi, meletakkan pakaian yang sudah disetrika dengan sempurna, dan menunggu di luar kamar, dalam diam. Pakaianmu bukan sembarangan toga yang dilipat dengan cara tertentu, kain halus dari Mesir, bros kecil yang menandakan afiliasi politik, bahkan sandalmu memiliki ukiran rumit di bagian bawah sol jejakmu akan meninggalkan pola di tangan. Segala hal adalah simbol, segala tindakan adalah isyarat. Sarapan ringan dengan beban berat. Pagi dimulai dengan intatulum sarapan ringan, sepotong roti, kurma, keju, dan anggur encer. Tidak banyak bicara, tapi meskipun makanannya sederhana, pikirannya sibuk, karena bahkan sebelum matahari tinggi, sudah ada pengunjung. Orang-orang dari lapisan sosial lebih rendah yang datang meminta perlindungan, peluang kerja, atau sekadar menunjukkan kesetiaan. Setiap hari adalah panggung kecil diplomasi, tersenyum saat lelah, bicara sopan saat tidak ingin mendengar, dan ketika mereka pergi, tugas politik sesungguhnya baru dimulai. Waktu luang yang terencana ketat. Jika kamu membayangkan hidup elit Romawi hanya diisi dengan berbaring dan minum anggur, kamu tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak benar. Ya,
Ada waktu untuk mandi di pemandian pribadi, untuk membaca puisi, untuk mendengarkan budak Yunani membacakan karya-karya Plato. Tapi semua itu terjadi dalam kerangka jadwal sosial yang ketat. Kamu harus terlihat di tempat yang tepat, harus menerima undangan makan malam dari senator tertentu. Tak harus mengomentari masalah negara di jamuan makan siang tanpa menyinggung siapapun. Bahkan hiburan pun adalah kerja. Makan malam. Ritual kemewahan cana makan malam adalah puncak hari. Meja ditata indah, lilin dipasang, bantal empuk disiapkan untuk posisi rebahan. Makanan datang berurutan, mulai dari telur, zaitun, dan kerang. Lalu burung merpati yang dipanggang dengan madu. Ikan dari Spanyol, anggur tua, buah-buahan eksotik dari Afrika. Dan tentu saja, diselingi musik, puisi, dan diskusi. Tapi jangan salah, di balik gelas anggur, banyak permainan kekuasaan terjadi. Satu kata salah bisa berarti hilangnya dukungan politik. Satu tawa yang terlalu keras bisa membuatmu bahan gosip selama seminggu. Tidur yang tidak selalu nyaman malam tiba. Kamar tidur gelap dan sunyi, tapi pikiran tidak selalu tenang. Besok akan ada audiensi dengan gubernur. Sebuah keputusan hukum harus dipengaruhi. Ada surat dari istri temanmu yang terlalu hangat nadanya, dan rumor bahwa sepupumu ingin menggulingkan posisimu di senat lokal. Kasur empuk, udara sejuk, tapi tidur tetap sulit, karena di dunia patrician, kemewahan datang bersama beban. Sebuah ironi, semakin tinggi kamu berada, semakin kecil ruang untuk bernapas bebas, kontras yang mencerahkan. Dan begitulah hari demi hari, sebuah kehidupan yang indah dari luar, tapi penuh tekanan di dalam, dibandingkan dengan gladiator di Ludus, atau prajurit yang mencari makna di Mithraium. Para patrician hidup dalam dunia penuh kemewahan, tapi juga sangat terikat oleh norma dan etiket. Semua orang ingin hidup seperti mereka, tapi mereka sendiri sering bertanya, untuk apa semua ini? Dari pelatihan gladiator hingga puisi di villa, dari bau darah di arena hingga dupan di ruang makan. Kita telah menyusuri beragam wajah Roma dan kini, mari kita tinggalkan semuanya. Kita arahkan napas perlahan, mata terpejam, dan bersiap menyambut tidur. Sekarang, setelah kita melewati lorong-lorong lembab tempat latihan gladiator, mengikuti jejak Spartacus yang melawan kekuasaan, menyusuri reruntuhan bisu di Pompei, hingga mencicipi anggur bersama senator di kolom marmer, kita tiba kembali di tempat yang sunyi, di ruangmu sendiri, dalam malam yang tidak memerlukan toga, tidak menuntut kemenangan, tidak mempertaruhkan hidup demi sorakan. Bayangkan, betapa jauh dunia itu dari tempatmu kini. Tak ada cambuk pagi, tak ada tirani pelatih, tak ada panggilan ke medan laga, tak ada keramaian forum, tak ada tekanan pesta makan malam, yang ada hanya detak jam, tarikan napasmu sendiri, ranjang yang tak dipenuhi harapan siapa-siapa. Dan gelap malam yang memelukmu, bukan menghakimimu. Roma telah lama pergi, semua teriakan penonton, semua doa di kuil tersembunyi, semua janji-janji politik di sudut ruang makan megah, kini hanya menjadi bisikan. Teriak kecil dalam danau waktu yang sunyi, tidur datang pelan, sama seperti sejarah, perlahan, tanpa perlu disambut, tanpa perlu dimenangkan. Biarkan semuanya mengendap di dasar pikiranmu, seperti abu Vesuvius yang menyelimuti gladiator di Pompei. Tidak untuk dilawan, cukup untuk ditinggal, dan esok pagi, saat kamu terbangun, kamu tak perlu melawan siapapun. Tak perlu menang untuk hidup, tak perlu tampil sempurna di depan senator, atau memegang pedang di depan ribuan pasang mata. Kamu hanya menjadi dirimu, dalam dunia yang jauh lebih tenang. Selamat malam, dan sampai jumpa di sejarah berikutnya.